Seorang dokter pulang larut malam. Setelah menyelamatkan banyak nyawa, tapi justru menemukan sesuatu yang membuatnya runtuh di pinggir jal yang sepi. Seorang anak kecil menjual koran di bawah lampu redup, menggigil sendirian. Dan saat ia mendekat, dunia seakan berhenti karena wajah itu terlalu familiar untuk diabaikan, terlalu menyakitkan untuk diterima. Dan malam itu mengubah segalanya yang ia kira sudah ia pahami tentang keluarganya. Sebelum lanjut, saya mau mengucapkan terima kasih karena support kecil dari kamu sangat berarti buat channel ini. Klik subscribe dan aktifkan notifikasi. Ngomong-ngomong, kamu lagi nonton dari kota mana? Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Seperti waktu sengaja melambat, hanya untuk menguji seberapa kuat seseorang bertahan. Dokter Arga Pradipta melangkah keluar dari rumah sakit dengan bahu yang berat. Bukan hanya karena kelelahan fisik, tetapi karena hari itu penuh dengan keputusan sulit yang tidak bisa ia lupakan begitu saja. Suara pintu otomatis tertutup di belakangnya, menyisakan keheningan yang aneh. Seolah dunia di luar tidak peduli dengan apa yang baru saja ia lewati di dalam ruangan operasi. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya sendiri, lalu berjalan menuju mobilnya yang terparkir di surut halaman. Hari ini cukup, benar-benar cukup, gumamnya pelan, sambil membuka pintu mobil. Mesin dinyalakan, lampu menyala, dan ia mulai menyusuri jalan yang perlahan semakin sepi. Tidak banyak kendaraan, hanya beberapa motor lewat sesekali, dan lampu jalan yang berdiri seperti penjaga yang kelelahan. Arga menyandarkan kepalanya sejenak di kursi. Matanya hampir terpejam, tetapi ia memaksakan diri tetap fokus. Di rumah pasti sudah tidur semua, katanya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ia membayangkan rumahnya, lampu ruang, tamu yang redup, dan anaknya yang mungkin sudah tertidur pulas tanpa menunggu. Pikiran itu seharusnya menenangkan. Tetapi entah kenapa malam itu terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ketika mobilnya melambat di sebuah persimpangan kecil, ia melihat jalan yang biasanya ramai kini kosong. Terlalu kosong. Bahkan untuk ukuran malam. Ia tidak tahu bahwa beberapa meter di depan, di bawah lampu jalan yang hampir mati, ada sesuatu yang akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Arga memarkir mobilnya di sisi jalan. Berniat berjalan kaki sebentar untuk mengusir kantuk yang mulai menyerang. Udara malam terasa dingin, menusuk pelan sampai ke tulang. Dan jalan itu hampir tidak menunjukkan tanda kehidupan. Hanya ada suara angin yang lewat di antara kabel listrik dan dedaunan yang bergesekan pelan seperti bisikan yang tidak jelas asalnya. Ia melangkah perlahan. Sepatu kerjanya menyentuh aspal dengan ritme yang tenang, sampai tiba-tiba sesuatu menghentikannya. Suara kecil, sangat kecil. Hampir seperti kesalahan yang tidak seharusnya ada di tengah keheningan itu. Koran, beli korannya. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, tetapi tetap rapuh seperti dipaksakan keluar dari tenggorokan yang sudah lelah. Arga berhenti total, alisnya mengerut, dan ia menoleh ke arah suara itu datang. Masih ada yang jualan jam segini? Gumamnya setengah tidak percaya. Ia melangkah mendekat, perlahan mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup dan berkedip pelan, terlihat sosok kecil berdiri dengan setumpuk koran di tangannya. Anak itu tampak kedinginan, bahunya sedikit gemetar, tetapi tetap berdiri tegak, seolah tidak punya pilihan lain. "Nak, sudah malam sekali. Kenapa? Belum pulang?" tanya Arga. Suaranya berubah lebih lembut tanpa ia sadari. Anak itu tidak langsung menjawab, hanya menatap sebentar lalu menunduk lagi. "Kalau belum habis, belum boleh pulang," jawabnya pelan, hampir seperti berbisik. Kalimat itu sederhana, tetapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat dada Arga terasa berat tiba-tiba. Seperti ada bagian dari cerita yang belum ia mengerti, namun sudah cukup untuk membuatnya tidak nyaman. Arga berdiri beberapa langkah dari anak itu, tidak langsung mendekat lagi.
Seolah ada sesuatu yang menahannya tanpa alasan. Yang jelas, lampu jalan di atas mereka berkedip pelan. Cahayanya tidak stabil, membuat bayangan anak itu tampak bergerak-gerak di aspal seperti sosok yang tidak benar-benar ingin terlihat. Arga memperhatikan lebih saksama dari ujung kepala sampai kaki kecil yang tampak kotor dan tidak terlindungi dengan baik. Jaket yang dikenakan anak itu terlalu tipis untuk udara sedingin ini dan tangan kecilnya menggenggam koran dengan erat. Seolah itu satu-satunya hal yang memberinya alasan untuk tetap berdiri di sana. "Kamu sendirian?" tanya Arga lagi. Kali ini lebih pelan, hampir seperti takut membuat anak itu kabur. Anak itu mengangguk kecil tanpa menatap, lalu menggeser berat badannya dari satu kaki ke kaki lain, mencoba melawan dingin yang terus merayap. "Sejak jam berapa kamu di sini?" lanjut Arga. Kini tidak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya. Anak itu ragu sejenak sebelum menjawab. Dari sore suaranya makin mengecil di akhir kalimat. Arga menarik nafas panjang. Dadanya terasa sesak, bukan karena kelelahan, tetapi karena sesuatu yang mulai terasa tidak benar. Ia melangkah lebih dekat, cukup dekat untuk melihat wajah anak itu dengan lebih jelas. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak asing. Tetapi pikirannya belum mau menyimpulkan apapun. "Orang tuamu tahu kamu di sini?" tanyanya mencoba tetap tenang. Anak itu diam lagi lebih lama dari sebelumnya. Lalu akhirnya menjawab dengan suara yang nyaris hilang. "Tahu?" Kata itu terdengar sederhana, tetapi entah kenapa terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekedar jawaban. Arga mulai merasakan firasat yang tidak enak. Sesuatu yang perlahan naik dari perut ke dadanya membuat langkahnya terasa lebih berat. Meskipun ia hanya berdiri diam, Arga tidak langsung berbicara lagi. Ia hanya berdiri menatap anak itu lebih lama dari yang seharusnya. Ada sesuatu yang mengganggu di dalam pikirannya, seperti potongan ingatan yang mencoba muncul tetapi belum utuh. Ia sedikit menunduk agar sejajar dengan wajah anak itu, mencoba melihat lebih jelas di bawah cahaya lampu yang tidak stabil. "Boleh, Om, lihat wajahmu?" tanyanya pelan. Suaranya tidak lagi sekedar penasaran, tetapi mulai bercampur dengan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Anak itu ragu, bahunya menegang, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Detik itu terasa lebih lama dari biasanya. Mata mereka bertemu. Arga langsung diam. Nafasnya tertahan tanpa ia sadari. Wajah itu bukan sekedar familiar, tetapi terlalu dekat dengan sesuatu yang ia kenal dengan sangat baik. Bentuk mata, garis sali, bahkan cara anak itu menatap dengan campuran takut dan lelah. Semuanya seperti bayangan yang pernah ia lihat setiap hari. "Tidak mungkin," gumamnya hampir tanpa suara. Anak itu langsung menunduk lagi, seperti tidak nyaman dengan tatapan Arga yang tiba-tiba berubah. Arga menggeleng pelan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Nama kamu siapa?" tanyanya lagi. Kali ini lebih tegas. Meskipun suaranya masih bergetar, anak itu tidak langsung menjawab. Ia tampak ragu, seolah jawaban itu bisa membawa sesuatu yang tidak ia inginkan. "Tidak apa-apa, Om. Cuma tanya." Lanjut Arga, mencoba membuat suasana lebih aman. Anak itu menarik nafas kecil, lalu menjawab pelan, "Nama saya Angga." Dunia Arga seperti berhenti di titik itu. Semua suara di sekitar hilang, bahkan angin yang tadi terasa kini seolah tidak ada. Nama itu bukan sekadar nama, itu nama anaknya sendiri. Dan untuk pertama kalinya malam itu merasa benar-benar takut. Arga tidak bergerak selama beberapa detik setelah mendengar nama itu. Seolah tubuhnya lupa bagaimana caranya bereaksi. Angga ulangnya pelan seperti memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Anak itu tetap menunduk. Jari-jarinya menggenggam koran lebih erat, seakan sedang menahan sesuatu yang lebih dari sekedar dingin. Arga menelan ludah mencoba mengumpulkan pikirannya yang mulai berantakan. "Nama lengkapmu siapa?" tanyanya lagi. Kini suaranya tidak bisa menyembunyikan ketegangan.
Anak itu diam cukup lama lalu menjawab, dengan sangat pelan. Angga Pradipta. Kalimat itu seperti pukulan yang tidak terlihat tetapi terasa sampai ke dalam. Arga mundur satu langkah tanpa sadar. Napasnya menjadi tidak beraturan. Tidak mungkin, gumamnya. Tetapi, semua potongan mulai tersusun dengan sendirinya tanpa ia minta. Ia memperhatikan wajah anak itu lagi, lebih detail, lebih dalam. Itu bukan kebetulan. Itu bukan kemiripan. Itu adalah anaknya. Anak yang ia pikir selalu aman di rumah, selalu tidur. Nyenyak ketika ia pulang, selalu berada di tempat yang seharusnya. Angga, lihat, ayah, katanya. Suara Arga kini pecah antara takut dan harap. Anak itu berlahan mengangkat wajahnya lagi. Dan kali ini tidak ada lagi yang bisa disangkal. Mata itu langsung berkaca-kaca. Ayah, ucapnya pelan, hampir seperti suara yang selama ini ia tahan, akhirnya keluar. Arga langsung berlutut di depannya tanpa peduli dengan dingin aspal. Tangannya gemetar saat menyentuh bahu kecil itu. Kamu ngapain di sini? Kenapa kamu di sini? Tanyanya cepat, penuh tekanan yang tidak bisa ia sembunyikan. Angga tidak langsung menjawab. Ia hanya menggigit bibirnya berusaha menahan tangis yang sudah hampir pecah. Dan di situ Arga tahu ini bukan sekadar kebetulan malam. Ini sesuatu yang sudah terjadi terlalu lama tanpa ia sadari. Arga masih berlutut di depan Angga. Tangannya tidak lepas dari bahu kecil anak itu. Seolah takut jika ia melepaskan sedikit saja, semuanya akan hilang, seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Angga jawab, ayah. Kenapa kamu di sini malam-malam begini? Suaranya lebih tegas sekarang. Bukan marah, tapi penuh tekanan yang datang dari rasa takut. Angga menunduk lagi. Napasnya tersendat, dan akhirnya air matanya jatuh satu persatu ke koran yang masih ia pegang. Ibu suruh, katanya terbata, suaranya pecah di tengah kalimat. Arga langsung terdiam seperti ada sesuatu yang menusuk tepat di dadanya. Suruh apa? Tanyanya, pelan. Tapi jelas menahan emosi yang mulai naik. Angga mengusap matanya. Dengan punggung tangan, mencoba bicara. Meskipun sulit, harus jual sampai habis. Kalau belum habis, tidak boleh pulang. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya tidak sederhana sama sekali. Arga menarik napas panjang. Namun, kali ini napas itu terasa berat dan panas. Sejak kapan kamu begini? Tanyanya lagi. Suaranya mulai bergetar. Angga tidak langsung menjawab. Ia terlihat ragu, seperti takut mengatakan sesuatu yang tidak boleh. Sudah lama, jawabnya. Akhirnya sangat pelan. Dunia Arga kembali seperti retak. Semua bayangan tentang rumah yang tenang, tentang anaknya yang aman tiba-tiba terasa seperti kebohongan yang ia percayai sendiri. Ayal tidak pernah tahu, katanya. Lir lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Angga. Anak itu hanya diam, tidak menyalahkan, tidak juga membela siapapun. Justru diam itulah yang membuat semuanya terasa lebih menyakitkan. Arga menggenggam bahu Angga sedikit lebih erat. Kali ini bukan karena takut kehilangan, tapi karena ia baru sadar selama ini ia sudah benar-benar kehilangan sesuatu yang paling penting. Tanpa ia sadari, Arga berdiri perlahan sambil tetap menggenggam tangan Angga. Kali ini bukan sekadar menenangkan, tetapi seperti memastikan anak itu benar-benar bersamanya. Kita pulang sekarang, katanya tegas, tidak memberi ruang untuk penolakan. Angga sedikit ragu, langkahnya tertahan. Tapi korannya belum habis, ucapnya. Pelan, refleks, seperti aturan itu sudah tertanam terlalu dalam di kepalanya. Arga langsung menoleh. Matanya berubah, bukan ke anaknya, tetapi ke situasi yang ia baru pahami sepenuhnya. Sudah cukup? Jawabnya singkat tapi penuh arti. Ia mengambil semua koran dari tangan Angga, menggulungnya, lalu meletakkannya begitu saja di atas bangku pinggir jalan. Tidak ada lagi yang lebih penting dari ini.
Mereka berjalan menuju mobil. Langkah Angga kecil dan pelan, seolah ia masih belum yakin ini benar-benar boleh terjadi di dalam mobil. Suasana terasa berat. Mesin menyala, tetapi tidak ada yang langsung bicara. Arga memegang setir dengan erat, rahangnya mengeras. Pikirannya penuh dengan satu nama yang terus muncul. Ibumu tahu kamu di sini sampai jam segini? Tanyanya akhirnya suaranya lebih rendah, lebih dingin. Angga tidak langsung menjawab, hanya mengangguk, kecil tanpa menatap. Itu sudah cukup bagi Arga untuk memahami semuanya. Kamu pernah sakit? Pernah kehujanan? Pernah. Ia berhenti, tidak sanggup melanjutkan pertanyaan yang justru menyakitkan dirinya sendiri. Angga hanya menjawab, pelan, pernah. Tanpa detail, tanpa drama. Justru itu yang membuat semuanya terasa lebih nyata. Arga menutup mata sejenak lalu menghela napas panjang. Maaf, ayah telah tahu, ucapnya lirih. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Arga merasa bukan sebagai dokter yang menyelamatkan orang lain, tetapi sebagai ayah yang gagal melindungi anaknya sendiri. Dan malam itu ia tahu, ada sesuatu yang harus ia hentikan apapun risikonya. Mobil berhenti di depan rumah, yang selama ini Arga anggap tempat paling aman untuk keluarganya. Tetapi, malam itu terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang berubah. Bahkan sebelum ia membuka pintu, lampu teras masih menyala redup seolah tidak benar-benar menyambut siapapun. Arga turun dari mobil, lalu membuka pintu. Untuk Angga yang masih duduk diam, menatap rumah itu dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ayo, kata Arga pelan tapi tegas. Mereka berjalan bersama menuju pintu. Langkah Angga ragu, seperti setiap langkah menyimpan ketakutan yang tidak pernah Arga lihat sebelumnya. Arga mengetuk pintu sekali lalu langsung membuka karena tidak dikunci. Di dalam, suasana sunyi, hanya suara televisi yang masih menyala tanpa ditonton. Maya panggil Arga. Suaranya datar, tetapi ada tekanan yang jelas di dalamnya. Tidak butuh waktu lama sebelum seorang wanita keluar dari kamar. Wajahnya terlihat kaget saat melihat mereka berdua berdiri di ruang tamu. Kamu sudah pulang, katanya cepat. Lalu, matanya langsung tertuju pada Angga. Kenapa kamu sudah di rumah? Korannya sudah habis. Tanyanya dengan nada yang bukan khawatir, tetapi lebih seperti berjalan sesuai aturan. Arga langsung melangkah maju sedikit, berdiri di antara mereka. Kita perlu bicara, ucapnya singkat. Maya mengerutkan kening, tidak langsung mengerti situasinya. Bicara apa? Aku capek, jawabnya mencoba menghindar. Arga menatapnya lurus. Tidak lagi seperti suami yang lelah pulang kerja, tetapi seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak bisa ia terima. Aku lihat sendiri dia di jalan. Jam 11.00 sendirian, katanya. Setiap kata diucapkan pelan tapi tajam. Maya terdiam, hanya sebentar, lalu mencoba menjawab. Itu cuma. Namun kalimatnya terpotong, karena Arga langsung menyela. Jangan bilang itu biasa. Suasana langsung berubah. Tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Ruangan itu tiba-tiba terasa sempit, bukan karena ukuran, tetapi karena ketegangan yang memenuhi setiap sudutnya. Arga berdiri tegak di depan Maya, sementara Angga tetap di belakangnya. Diam seperti tidak ingin terlihat, tetapi juga tidak bisa pergi. Televisi masih menyala. Suara iklan terdengar. Samar, kontras dengan suasana yang semakin menekan. Kamu suruh dia kerja sampai malam? Tanya Arga langsung ke inti. Tidak ada basa-basi. Maya menghela nafas panjang. Matanya beralih sebentar sebelum kembali menatap Arga. Aku cuma ngajarin dia mandiri, jawabnya. Nada suaranya defensif, seperti sudah menyiapkan alasan itu sejak lama. Arga menggeleng pelan, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Mandiri bukan berarti ditinggal sendirian di jalan jam segitu, katanya. Suaranya masih terkendali, tetapi jelas menahan emosi yang hampir meledak. Maya melipat tangan di depan dada, mencoba mempertahankan posisinya. Kamu tidak pernah di rumah Arga,
kamu tidak tahu. Keadaan, balasnya cepat. Kalimat itu sempat membuat Arga terdiam, tetapi hanya sebentar. Aku mungkin tidak selalu di rumah, tapi itu bukan alasan buat ini, jawabnya. Tegas. Ia menunjuk ke arah Angga tanpa menoleh, seolah tidak ingin anaknya melihat ekspresi wajahnya yang mulai berubah. Dia anak kita, bukan? Bukan. Orang yang bisa kamu paksa begitu saja. Maya terlihat mulai kehilangan pijakan, tetapi masih mencoba bertahan. Aku cuma mau dia kuat, katanya lebih pelan. Arga mendekat satu langkah. Kali ini tidak ada lagi jarak di antara mereka. Kuat bukan berarti terbiasa disakiti, ucapnya. Suaranya rendah tapi penuh tekanan. Hening sejenak, tidak ada yang bicara. Bahkan suara televisi terasa jauh. Di momen itu, semua alasan yang tadi terdengar masuk, akal perlahan runtuh. Sendiri. Menyisakan satu hal yang tidak bisa ditutupi lagi. Bahwa sesuatu yang seharusnya melindungi justru telah melukai. Tidak ada yang langsung bicara setelah itu. Waktu terasa berhenti seperti semua orang di ruangan itu sedang mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Arga menarik napas panjang, lalu menoleh ke belakang, melihat Angga yang masih berdiri kaku. Matanya sembab. Tubuhnya kecil terlihat, semakin kecil di tengah suasana yang berat. Tanpa banyak kata, Arga berjalan, mendekat, lalu berlutut di depan anaknya, lagi. Kali ini di dalam rumahnya, sendiri. Mulai sekarang kamu tidak perlu ke jalan lagi, katanya pelan. Tapi jelas setiap kata seperti janji, yang tidak bisa ditarik kembali. Angga menatapnya ragu seperti tidak terbiasa mendengar kalimat seperti itu. Benar? Tanyanya lirih. Arga mengangguk. Tangannya mengusap kepala Angga dengan lembut. Ayah yang akan pastikan, jawabnya. Ia berdiri kembali lalu menoleh ke arah Maya. Ekspresinya tidak lagi marah, tetapi jauh lebih tegas dari sebelumnya. Ini berhenti sekarang, katanya singkat. Tidak ada nada tinggi, tidak ada teriakan. Justru itu yang membuatnya terasa lebih berat. Maya tidak menjawab. Ia hanya menunduk, seolah akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Arga tidak menunggu respons. Ia langsung menggandeng tangan Angga dan mengajaknya ke kamar. Saat pintu kamar terbuka, suasana terasa berbeda. Hangat, tenang, seperti tempat yang seharusnya. Istirahat ya, kata Arga pelan. Angga naik ke tempat tidur. Masih sedikit jangkung tapi wajahnya mulai terlihat lebih ringan. Sebelum keluar, Arga berhenti di ambang pintu menatap anaknya, yang akhirnya bisa berbaring tanpa rasa takut. Malam itu tidak semua masalah selesai, tidak semua luka langsung hilang. Tapi, setidaknya untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Angga tidak lagi berdiri di bawah lampu jalan yang hampir mati. Dan untuk pertama kalinya juga Arga benar-benar hadir sebagai ayah. Bukan hanya seseorang yang pulang terlambat.